Bagusnya jangan ujub, merasa kekurangan jangan minder, terima we. Jalani aja. Dan semuanya juga ada perhitungannya. Bagusnya jangan ujub karena ciptaan Allah, merasa ada kekurangan jangan minder, karena boleh jadi yang kata kita kekurangan itu perlindungan Allah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kalian karena itu fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Padahal kamu mengetahui hati kita iman kepada Allah, tapi mulut kita sering tuh ada andadan, ada tandingan-tandingan. Harusnya tetap sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber rizki, sumber karunia, sumber kedudukan cuma Allah yang punya. Makhluk cuma jalan. Jadi kalau mau mengatakan sesuatu harus sampai ke pemiliknya. Masih ingat teori hujan? Kenapa hujan turun? Kenapa hujan turun? Wah, sudah tahu rumusnya. Allah yang memerintahkan. Syariatnya air dinaikkan lewat panasnya matahari, dikumpulkan oleh Allah. Syariatnya dengan hembusan angin. Di tempat yang ditetapkan air itu harus turun, pasti turun dengan jumlah yang Allah tetapkan. Tidak semau-maunya hujan. Mana bisa hujan turun tanpa perintah Allah? Setiap tetesan hujan bertasbih. Ini harus diyakini begini. Petir, gempa. Kenapa gempa? Karena lempengan bumi karena lempengan bumi bergerak. Itu siapa yang nyuruh? Allah memerintahkan lempengan bumi bergerak, jadilah gempa. Yang meninggal, yang sudah ditetapkan meninggal. Yang kejepit aja hidup ada. Wih, ajaib, dia tidak mati pas di sela-sela bangunan. Tidak ada yang ajaib, karena semuanya belum waktunya. Dia belum waktunya, siapa yang nyambut nyawanya? Ya, harus nyambung ke Allah, hadirin. Kalau tidak nyambung ke Allah, maka kita rugi, karena segala urusan harus jadi zikrullah. Kamu mah cakep, jadi aja dapat jodoh. Loh, kalau hanya yang cakep dapat jodoh, gimana kita? Jodoh itu Allah yang ngatur, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, jangan amit-amit, saya tidak mau sama kamu. Allah dengar tidak itu? Bisa menjilat ludah sendiri itu. Pernah kejadian ada yang amit-amit dan 3 sekarang anaknya. Dari yang diamit-amitin itu. Setiap patah kata didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita coba urutkan lagi. Mulai sekarang kita harus yakin bahwa diri kita ini ciptaan Allah sepenuhnya. Tidak ada yang membentuk hidung, badan, ini Allah. Dan semuanya sudah ada ukurannya. Jangan protes. Kaki kita aja beda-beda, benar? Makanya kita jangan sibuk dengan ukuran orang lain. Nanti Lebaran kita harus tahu bahwa adik kakak tuh beda-beda takdirnya. Tidak usah kita pulang ingin seperti ada yang kakaknya lebih kaya, ada yang adiknya lebih kaya, macam-macam. Sesuai dengan ketetapan Allah.
Jangan membanding-banding, walaupun seangkatan beda-beda garisnya. Ya, yakin saja ini milik Allah. Kalau bagus jangan ujub, jangan merasa wah ganteng, gagah, keren, cantik, sedemikian rupalah ya, sehingga merasa dia beda dari yang lain. Itu milik Allah tuh. Sangat mudah bagi Allah mengambil semua ini. Kalau Allah mau bikin lumpuh ya kasih saja virus lah. Sekejap ini bisa tidak berdaya. Kemarin bersepeda, naik ke atas, turun ke bawah, naik lagi ke Geger Kalong. Wah, sepertinya kuat. Tadi habis duduk berdiri, keleyang. Baru juga dipotret kemarin, naik sepeda. Tadi mau muntah. Betapa mudahnya bagi Allah mengambil semuanya. Jadi badan bagus, waspada nih. Bukan milik kita nih. Kapanpun bisa diambil kebagusan ini. Jangan jadi ujub. Rambut bagus, amat mudah bagi Allah merontokkannya. Kasih saja demam 47 derajat Celcius. Selain rontok, matang ya. Hati-hati hadirin. Kulit mulus atau gampang, tinggal dikasih eksim ya. Kasih jerawat, kasih apa. Tidak berarti jelek loh. Ada kalanya Allah memberikan jerawat perlindungan supaya tidak ujub ya. Otak juga diatur oleh Allah nih. Kepintaran kita berbeda-beda. Jadi kalau di sini ada penghafal Quran, berapa semua santri kita penghafal Quran Ustaz? Ada 280-an. Itu harus sangat siap, beda-beda tuh. Alhamdulillah di sini total 3.500 santri dengan berbagai program. Udah beda-beda itu otaknya tuh. Dan Allah menilai, ada yang gampang sekali ngapalin. Ada yang gampang sekali lupa. Ada yang baca sebentar hafal. Ada yang baca berulang-ulang. Susah. Kan Allah menilai ujubnya, tulusnya, gigihnya. Dan bukan perkara hafalnya. Tapi perkara bagaimana niat yang lurus. Dan itu dinilai oleh Allah. Jadi harus sangat siap dengan keberagaman ini ya. Lihat yang lebih bagus, gak usah iri. Yang lain juga milik Allah. Wah itu orang bule keren-keren. Dan dia gak bikin bule. Dia gak pesan rambutnya begitu, gak pesan hidung. Kita gak usah minder, gak usah, kalem we. Dan minder juga tetap kayak gitu. Kita suka kalau ada orang bule rasanya gimana gitu ya. Walaupun di sana gembel, ke sini mah jadi terhormat. Itu teh minder sama. Kita pakai stiker juga. Ciri-ciri kita minder, coba stikernya gaya mana? We are the Muslim power. Abdi kakiatan Islam. Mana yang lebih keren? Kita lebih suka masang di stiker yang gitu-gitu. We are the champion. Abdi juara. Garing hadirin. Kita merasa keren. Nah itu teh ciri-ciri minder. Harusnya mah nggak usah. Mau orang Amerika, Eropa, Australia, mana sama itu, nggak ada yang pesen jadi orang. Allah yang rentapkan. Tenang aja. Saya pernah lihat potret Ustadz Yusuf Mansur dengan beberapa pengusaha dari luar negeri. Sama tuh tingginya. Karena Ustadz Yusuf Mansur naik bangku ya. Tapi ketika turun gejrek dan nggak kelihatan minder beliau. Mantap. Ya kalau orang sudah yakin, mau ngapain minder? Itu bikinan Allah, ini bikinan Allah. Beda kulit, Allah yang bikin. Beda tinggi, Allah yang ngatur. Benar? Minder itu pasti nggak ingat Allah. Minder itu dia lebih sibuk
cari kedudukan di sisi orang, sehingga dia mau menghindar karena malu. Tampil we. Kalau ada yang nyebut, kamu kependek, baru tahu ya, gitu. Ada juga, kamu kependek, gini-gini juga ciptaan Allah, monyong, itu emosi hadirin. Memang nyebut nama Allah, tenang saja. Pahala sama Allah yang ngatur. Ya, bagusnya jangan ujub, merasa kekurangan jangan minder, terima we. Jalani aja. Dan semuanya juga ada perhitungannya. Bagusnya jangan ujub karena ciptaan Allah, merasa ada kekurangan jangan minder, karena boleh jadi yang kata kita kekurangan itu perlindungan Allah supaya kita enggak ujub, sombong, maksiat yang menurut kita tuh ini cacat, ini kurang. Boleh jadi itu merupakan cara Allah melindungi kita dari kesombongan, dari ujub, dari kemaksiatan. Lihat yang lain jangan iri, karena yang lain juga milik Allah. Lihat yang kurang jangan menghina, karena boleh jadi diberikan keterbatasan, tapi sisi lain Allah memberikan kemuliaan. Dan siap, kapanpun Allah melakukan sesuatu ke tubuh ini harus siap. Kita berusaha merawat tubuh ini, tapi Allah punya rencana sendiri, dan kita tidak tahu apakah kita meninggal nanti barengan semuanya, atau ada di antara bagian tubuh kita yang pulang duluan. Ada nggak yang di antara kita yang sudah duluan pulang di anggota badannya? Ada? Apa coba? Gigi hadirin. Ada lagi rambut, kulit sebagian sudah pada pulang. Ada yang nanti jarinya. Dan kalau diamputasi memang sudah waktunya pulang. Semuanya cobaan. Nah, kita harus yakin bahwa semua adalah hanya Allah yang mencipta.